Sorong, tentunya ini merupakan sebuah peluang investasi yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dalam rangka investasi penciptaan lapangan kerja. Kabupaten Sorong ini kita punya potensi dan peluang investasi yang sangat menjanjikan. Tinggal bagaimana kita melihat peluang itu, potensi itu, dan jadikan sebagai sebuah peluang untuk kita memulai untuk berusaha di semua sektor. Tentunya karena kegiatan fasilitas ini menjadi fungsi atau memiliki 3 nilai manfaat. Yang pertama, Gor Ram Sport Arena ini merupakan tempat fasilitas olahraga. Itu yang pertama. Karena kalau kita lihat di Kabupaten Sorong ini baru 3 ya, kalau tidak salah, ada 1 di Aimas Pasar Sore itu, terus 1 di Alun-alun sebenarnya. Terus ini yang ketiga. Kalau kita lihat peminat kebutuhannya sangat tinggi. Juga fasilitas kita juga belum memadai. Jadi saya pikir Ram Sport Arena ini sudah memiliki fasilitas yang sangat representatif untuk menjadi arena fasilitas olahraga, tentunya untuk generasi anak-anak muda kita, tapi juga kita yang lain bisa menempatkan waktu di hari-hari libur untuk mengisikan waktu untuk bisa berolahraga. Dan mungkin tentunya yang pertama, hari Jumat depan saya dengan pimpinan OPD kita akan bertanding di sini. Hal yang kedua, tadi fasilitas. Yang kedua juga sebagai fasilitas tempat hiburan. Jadi kalau kita menghadapi tugas, beban kerja, masalah, dan juga lain-lainnya, ya kita bisa ya olahraga di sini, ya memanfaatkan waktu 30 menit, 40 menit kita bisa bakar lemak di sini. Itu. Mungkin juga nanti kita pimpin OPD, tapi nanti mungkin ketua tim penggerak PKK dan KW juga mungkin bikin kegiatan, bisa bertanding di sini. Ibu-ibu, ya saya pikir itu juga lebih bagus. Iya toh? Iya. Bisa toh ibu ketua PKK dan KW dan Monita? Bisa. 30 menit dan tidak usah lari, lebih penting kaki kanan kiri bisa bergerak di bola. Ya, manfaat yang ketiga adalah selain sebagai fasilitas olahraga dan tempat hiburan, yang ketiga adalah aset ekonomi. Aset ekonomi ini harus memberi manfaat. Yang pertama tentunya ada penciptaan lapangan kerja. Mungkin GOR ini pasti butuh tenaga. Jadi ada yang mungkin mengatur manajemen di sini. Ya, kalau ibu dengan anak-anak misalnya, atau mama dengan anak-anak, ya paling butuhkan tenaga sekitar 3-5 orang, katakan. Jadi mungkin saya titip ambil 3 itu, 1 dari Manado, 1 dari Batak, 1 dari mana, tapi 2-nya itu anak Papua, 1 dari Moi, 1 dari anak Papua. Supaya peluang investasi bisnis ini juga kita memberikan kepercayaan dan berikan kesempatan untuk anak-anak Papua kita di sini untuk bisa dapat bekerja. Yang bisa mereka bisa bekerja, mereka bisa bekerja. Jadi saya berharap mama dengan adik-adik bisa ya nggak usah bikin buka lowongan kerja lah, paling tidak itu ada tanah Moi 1 situ kan bisa belum saja bekerja di sini, kerja di sini. Nah itu.
Karena memang kita berharap Kabupaten Sorong ini menjadi kabupaten yang jadi tujuan investasi. Karena kita punya potensi, kita punya peluang investasi yang sangat luar biasa, menjanjikan, dan kabupaten ini akan menjadi tiang pilar penyangga ekonomi untuk tanah Papua dan lebih khusus di Provinsi Papua Barat Daya. Jadi Provinsi Papua Barat Daya kalau hadir hari ini jadi provinsi termuda dan provinsi yang ke-38 di Indonesia. Tanpa Kabupaten Sorong, rumah bangunan itu pasti akan roboh. Tanpa Kabupaten Sorong. Sepakat dengan saya, bergeraknya tumbuh kembangnya ekonomi. Jadi 2 tahun kita palit di dalam kondisi pandemi COVID. Jadi ini waktunya kita menata kembali dan bangkit untuk menata dan melihat peluang-peluang bisnis ekonomi lainnya untuk kita bangun ekonomi kita yang kuat. Seperti itu. Ada sejarahnya. Kenapa gedung ini berdiri? Saya dapat bocoran. Dan ini juga semacam kenyataan dalam kehidupan saya. Karena saya punya hubungan emosional dengan almarhum. Dulu kami sama-sama kuliah di Unkris Jakarta. Beliau senior saya. Setelah itu dia merantau ke sini, beliau ngajar di Universitas Victory Sorong. Sambil pegawai di Kabupaten Sorong. Tahun 2000 dia membisikkan ke saya, Pak Manurung, Lae ngajar sudah di Victory. Beliau yang ngajak saya ngajar di Victory sampai saat ini. Ternyata masyarakat Batak Kota Sorong membuat pertandingan olahraga dalam rangka 17 Agustusan di Kota Sorong. Ada beberapa macam cabang olahraga termasuk bulu tangkis. Ketika itu pesertanya adalah Paulus Marpaung dan Parlin Marpaung, ganda putra bulu tangkis, juara 1. Ketika anaknya ini juara 1, almarhum bertekad, saya akan membangun gedung olahraga untuk bulu tangkis. Tercapai Pak Pendeta. Aplaus untuk keluarga ini. Dalam doa, semoga ini perjalanannya sukses ke depan. Saya yakin akan berkati oleh Tuhan. Terakhir dari kami, karena katanya cuma 7 menit saya. Terima kasih Bupati. Pada saat ini dan akan mendengarkan firman Allah. Berbicara saat ini Tuhan. Kami butuh firman menjadi landasan pedoman pegangan kami Tuhan. Kita belum sampai di sana, otomatis barangkali ada mengira-ngira kan, memperkirakan ada apa di tanah Kanaan sebenarnya. Saudara kasih Tuhan. Nah, kita sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita ini punya pergumulan. Apa pergumulannya? Ya, pergumulan kita begini. Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa karena aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Sampai detik ini kita tidak tahu hari depan kita yang bagaimana. Tidak ada juga yang tahu, cuma diimani sebenarnya. Yang pertama. Yang kedua, 1 Korintus pasal 2 ayat 9 berkata, seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat, didengar dan timbul di dalam hati, semua disediakan Allah. Semua juga ini kita tidak tahu, cuma kita imani saja Bapak Ibu kasih Tuhan. Start bangun dari bulan Juni tahun lalu. Luas bangunannya kurang lebih 36 panjang, lebarnya 24 meter. Tersedia berapa lapangan? Tersedia di sini 4 lapangan, 3 yang kita desain untuk pakai semen, yang satunya desain khusus karpet badminton standar internasional. Kita ada free hari ini dan besok untuk main gratis.
Kemudian nanti hari Senin kita sudah masuk dengan yang pakai yang pertama olahraga ini kalau hujan kita masih bisa main. Terus yang kedua badminton cukup Indonesia di kancah internasional sendiri kan sudah punya nama. Banyak pemain kita yang mendapat banyak medali, menang-menang. Jadi terus banyak digandrungi kalangan muda, baik wanita pria, tua muda, semua bisa main. Jadi cukup safe lah. Terus Kita kalau untuk pendaftaran itu kita bisa hubungi kita punya admin. Nanti mereka untuk mendata klub-klub mana yang akan jadi member. Karena kalau yang main per visit biayanya lebih mahal dibanding yang member dari kita. Nah untuk daftarnya sendiri per klub boleh, perorangan boleh. Yang penting bisa ambil jadwal main mau di hari apa bisa diinformasikan ke kita. berapa? Kalau yang per visit kurang lebih lapangan semen itu di kisaran 40.000. Kalau yang lapangan karpet di kisaran 55.000. Tapi kalau member grup itu bisa lebih murah, diskon 10%. Itu per apa? 40.000 per jam? 10 jam. Iya. Kita fasilitas banyak sih. Ada 2 kamar mandi, yang toilet copot atau toilet duduk, satu musola, ada ruang inap juga di atas, ada fasilitas kesehatannya juga, ada kantinnya juga, lahan parkirnya luas. Gitu. Betul, kita tadi sudah koordinasi dengan Bapak pimpinan daerah, Bapak PJ Bupati. Beliau memberikan isyarat bahwa akan ada event di sebelum 17 Agustus. Jadi mungkin kita bisa menggunakan lapangan ini untuk yang representatif mewakili kabupaten untuk diadakan turnamen badminton ya kita. Tiga. Bola serve dari PKK. Wah, gimana nih? 3-2. Masih untuk ibu ketua PKK. 4-2. Masih untuk ibu ketua PKK. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kani, tangan Kani. Oke, izin pimpinan. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Paul dan anak-anak yang saya kasihi dan keluarga besar Mas Paul, Prof, dan Bapak Ibu semua yang berkenan hadir, atas nama pemerintah selaku PDAM Bupati Sorong pada hari ini tanggal 17 Juni 2023 saya menyatakan diresmikan Gor Transport Arena untuk dapat dipergunakan dalam kegiatan olahraga bulu tangkis di Kabupaten Sorong, dan saya mohon kesediaan Ibu Ketua Pimpinan PPK untuk mengunjungi. Bapak Ibu izin dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin tamu undangan.